Wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabat Nabi ku ya'funa padha ngapura. Qala rahimahullahu ta'ala ku ya'funa padha ngapura sapa Kanjeng Nabi wa ashabuhu. Ya iku ya'funa padha ngapura sapa Kanjeng Nabi lan para sahabat-sahabat Nabi ngan ahli kitabain. Rahimahullahu ta'ala sing ahli kitab loro Yahudi Nasara. Man ahli kitabina sing ahli kitab loro wal musyrikin utawa ngan ahli kitabina sing ahli kitab-kitab kabeh ngono. Man ahli kitabina saking kala rahimahullahu taala wal musyrikin lan pira-pira musyrik kabeh. Ke Yahudi Nasara ahli kitab loro ngan ahli kitabain ngono. Karena ahli kitabaini wal musyrikina fa anzalallahu mongkon wa nurunaken sapa Allah Gusti azza wa jal fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'fu monggo ngapura sapa sira kabeh. Ini kajian tentang akhlakul karimah begini. Orang itu lebih baik mudah memaafkan. Jangan keras. Fa'fu monggo ngapura sira kabeh wasfahu lan tegese ngapura sira kabeh hatta ya'ti Allah sehingga tumeka amrullah ya sapa hatta ya'ti sehingga tumeka sapa Allah Gusti Allah bi amri iklan perkarane Allah innallaha ala kulli syai'in qadir temen sedune Gusti Allah ala kulli syai'in ing ate saben-saben suci qadirun dat kang kuwasa. Inilah akhlak-akhlak Nabi yang selalu memberi atau membuka pintu kemaafan bagi siapapun. An Anas dan riwayataken saking sahabat Anas An Anas dan riwayataken saking sahabat Anas anna yahudiyatan temesne wadon Yahudiyah. Ini seorang perempuan yang memeluk agama Yahudi ya. Yahudiyah, wanita Yahudi. Diriwayatkan anna Yahudiyatan sedune wong wadon bangsa Yahudi agamane. Iku atat teka sapa Yahudiyah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyatin kelawan nggo wedhus. Bahasa sate paling kok gini ya. Maknanya sate itu kan kambing ya. Sate kambing. Bisyatin kelawan wedhus itu makna bahasa Arab syatin kambing. Masmumatin kang den racun kayak begitu ya. Jadi wanita ini datang sengaja mau membunuh baginda Nabi dengan cara meracuni makanan yang ada di dalam kambing. Ya, paham ya? Bisyatin masmumatin kang den racun. Jadi di situ dikasih racun. Tujuane liyak kula supaya ndahar sapa Kanjeng Nabi mindah saking syat. Agar Nabi dahar kambing itu. Karena memang Yahudi ya, Yahudi itu kan ingin membunuh Rasulullah kan. Akhirnya fajia monggo den tekaake apa biasat di bawah itu. Wala rahimahullahu ta'ala fajia monggo nuli den tekaake apa biasat ila Nabi maring junjungan dalem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala rahimahullahu ta'ala fasala monggo takon sapa Kanjeng Nabi ing Yahudiyah. Ya di bawah disajikan kepada Rasulullah. Fasala monggo nuli takon sapa Kanjeng Nabi ing Yahudiyah. Andalika saking mengkono-kono masmumah, daging kambing yang sudah diracun.
Faqalat mongko nuli ngucap sapa Yahudiyah aradtu qatlaka. Jadi ini jelas. Faqalat mongko ngucap sapa Yahudiyah aradtu ngarepaken kula qatlaka ing mateni jenengan Kanjeng Nabi. Berarti ini kan pertanyaannya, kenapa kambing ini ada racunnya, ya kan? Paham toh? Jadi Nabi ini bertanya, kenapa kok kambing ini ada racunnya? Sehingga wanita itu menjawab, saya ingin membunuhmu ya Rasul. Loh, Nabi kok tahu? Karena kambingnya itu ngomong. Ini daging kambing yang dihidangkan oleh siapa tadi? Yahudiyah, wanita yang pemeluk agama Yahudi. Kemudian dia datang kepada Nabi bahwa daging kambing yang sudah dikasih racun itu. Ini sebelum Nabi mau makan dagingnya itu, Nabi, saya ada racunnya. Rasulullah begitu. Jadi kambing saja yang sudah berbentuk menu makanan ngomong kalau ada apa? Racunnya. Nah, itu pada Rasulullah begitu. Jangankan kambing yang sebelumnya ada nyawanya ya. Dulu itu Rasulullah itu kan punya apa namanya? Mimbar, ya kan? Mimbar buat khutbah itu. Ya, terbuat dari pohon kurma itu. Kemudian oleh seorang wanita, kebetulan wanita itu punya usaha mebeler, punya usaha toko mebel. Dia punya pekerja-pekerja itu kan. Kemudian wanita itu matur kepada Rasul, ya Rasul, saya itu punya usaha mebel. Saya punya usaha apa? Mebel. Pekerja-pekerja saya ini pinter-pinter bikin mebel. Kalau Kanjeng Nabi mau, kalau Rasul mau, biar aku bikinin apa itu? Mimbar. Kalau Nabi mau, biar aku bikinin apa? Mimbar. Ya sudah, Nabi mau. Dibikinlah mimbar untuk Rasulullah. Nah, kemudian setelah mimbar itu jadi, Nabi sering atau apa namanya, pakai mimbar yang baru, ya kan? Pakai mimbar yang baru, yang lama dibiarin. Nggak taunya, ketika Rasulullah pakai mimbar yang baru, mimbar yang lama merintih, nangis. Ada suara rintian dari mimbar itu, pohon kurma. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai Rasulullah. Lah, ketika Nabi mendengar rintian mimbar yang lama itu, kemudian Nabi turun dari mimbar baru, mendekati mimbar yang lama, dipeluknya mimbar itu, kemudian diam. Itulah Rasulullah. Nah, ini Kanjeng Nabi itu ya manusia yang istimewa. Saya sampean biasa lalaran alfiyah, Muhammadun basyarun lakal basyari wal huwa kal yaquti bainal hajari. Ini manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Suatu ketika Rasulullah mau buang air kan, mau buang air di sebuah tempat. Nabi mau buang air, tidak ada yang apa namanya menutupi. Tidak ada yang menutupi karena Nabi buang air. Ya karena waktu itu kan fasilitas masih sangat terbatas. Infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum juga sangat terbatas. Kayak sekarang banyak toilet di mana-mana kan. Akhirnya Nabi buang air di situ. Siapa yang menutupi Nabi buang air kecil itu? Pipis lah cara awake dhewe. Pohon itu dipanggil.
Ya, pohon yang besar itu gede kan pohon. Dia langsung jalan menuju Rasulullah untuk menutupi Rasulullah ketika buang air. 2 pohon. Setelah Nabi selesai buang air, pohon kembali lagi ke tempat semula. Bayangkan, pohon itu loh bisa naik ke atas menghampiri Rasulullah, kemudian masuk lagi ke dalam tanah. Bayangkan, itu mujizat-mujizat yang dimiliki oleh baginda Rasul. Makanya dulu ada orang oleh Nabi itu disuruh buang darahnya ketika Nabi bekam. Bekam ini jenenge cantuk. Tahu kan bekam, cantuk. Nabi kan bekam. Nah, darahnya yang kotor itu oleh Nabi suruh buang. Wahai sahabat, ini darah buang. Kemudian oleh sahabat terima darah itu mau dibuang. Cara bahasane Jawa awake dhewe dipikir-pikir iki kok dibuang. Ketika Kanjeng Nabi, yalah ora tak buang, tak umbi ae. Itu darah kotor Rasulullah diminumkan. Lah ketika darahnya Rasulullah bercampur dengan darahnya, maka bagi Nabi, orang yang memakan atau meminum darahnya Rasulullah hukumnya haram, api neraka menyentuh tubuhnya. Bayangkan ini. Jadi besok di akhirat dia tidak bisa masuk neraka karena tubuhnya bercampur dengan darahnya Rasulullah. Itulah mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sebelum ada Nabi Adam pun kan Nur Muhammad itu sudah ada kan. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan kok Nabi Adam pun sebelum dilahirkan Nur Muhammad itu sudah ada. Cuma implementasi atau perwujudan realisasi Nabi dilahirkan melalui seorang ayah nama Said Abdullah dan seorang ibu. Begitu dari keturunan Abdul-Manaf. Jadi dulu sudah ada. Kaya awake dhewe iki sakjane ya wis ning gone catatane Aras itu sudah ada. Kalau kamu lahir tahun 2000 berapa itu? 5. Kamu lahir tahun 2007. Sapa wi jenenge? Sapa wi jenenge lali Aura itu 2007. Sopi 2009. Kok 9 apa? 2004 itu. Gitu, 2005. Ini 90 ngono kuwi. Itu sudah ada itu. Mulyadi 80 ngono kuwi. Ngono kuwi. Jadi sudah ada itu. Di Aras itu sudah ada, tinggal perwujudannya. Jadi wis enek catatane ngono kuwi. Jadi kaya sampean sok juduni sapa iki ana kabeh catatanmu ngono. Mane ndak perlu mbanyaki yo ndak perlu memeti. Paham ora iki wong Jakarta mbanyaki. Ya paham Radit. Mbanyaki kaya banyak lho wek. Nah itu. Iki mbanyaki, mbebeki wek. Nah, begitu. Karena sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, ya kan? Kalau memang bukan jodohnya, ya nggak bisa, walaupun dikejar. Kalau memang sudah jodohnya, jodoh kemanapun tak akan lari, ya berah. Masuk Jakarta oleh di Wijini Embun Agung, ya kurang dalan. Menunggu. Ya apa guyui? Cemburu apa piye? Nasrulku tersanjung ya. Untuk kowe rul. Ya kepedean. Wis ya, jadi semua itu sudah ada catatan di loh mahfuz. Itulah yang dimaksud dengan qadha. Qadha yang sudah tertulis pada zaman azali. Jodohmu sok sapa ngono kuwi. Awakmu ayu, putih, pasan
bojomu ireng ndek wis ana ngono iki. Asam di gunung, garam di laut. Nah, akhirnya juga ketemu ya kan. Nah, jodoh itu nggak akan kemana kok, nggak akan tertukar ya kan, ya berah, nggak harap tertukar. Walau rohim oleh bagianmu ya wis bagianmu, makanya nggak perlu apa mau mbanyai karo BBI. Walau rohimullah lagi akhirnya ngomong matur kepada Rasul. Kula niku badhe mateni sampeyan. Wa qala an-nabi mongko nuli ngendika sapa junjungan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kana Allahu liyusallitaka ala dzalika. Maka ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyusallitaki kok nguwasaake Allah ing sira Yahudi. Maka ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyusallitaki kok nguwasaake sapa Allah ing sira wadon ala dzalika ing atase mengkono qatli ora iso. Ning gone Loh Mahfud iki wis ora ana critane kowe iso mateni aku. Enggak ana catetane. Semua itu adalah yang mengatur Gusti Allah. Jadi manusia ini sebenarnya tinggal melaksanakan saja. Sudah ada skenarionya. Jaro film ngono iki. Wis ana skenarione. Umure pira ya toh. Judune sapa, matine kapan. Wis ana kabeh. Wala rahimahullahu ta'ala au qala ta ngendika sapa kanjeng Nabi ngala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Kalu padha matur sapa sahabat. Ya jal saiki kalau kita kembalikan nek sampean piye? Enek tamu ngeracun sampean terus konangan. Wonge mbok kapane? Jal. Jelas-jelas dia punya niat jahat itu, mau membunuh Nabi dengan cara mengasih racun. Akhirnya sahabat matur, kalu padha matur sahabat, afala naqtuluha. Pun kula pejahane mawon Gusti. Sahabat sing gampang gak trimo. Wong kaya ngono karo Kanjeng Nabi. Kula bunuh mawon Yahudi mawon. Afala naqtuluha ana ta mboten mejahi kula ing Yahudiyah. Afala naqtuluha ana ta mboten mejahi kula ing Yahudiyah. Kala njawab sapa Kanjeng Nabi, lah wis ora usah takno ya. Laura usangan Zaid bin Arqam dan riwayatakan Zaid bin Arqam kala dawuh sapa Zaid bin Arqam saharuh nyikhir an-nabiy ing Kanjeng Nabi. Sahara nyikhir an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang minal Yahudi. Nabi disihir. Disantet. Cara bahasane saiki apa jenenge si Ustaz Nasrul mengeluarkan jampi-jampi semar mesem jaran goyang ing gedokan ngono kuwi bojo bajabu brak gedabrak kaya ngono kuwi muga-muga enek wong kleru ngono kuwi irung kupes diarani bangir. Rajulun wong lanang minal Yahudi kala dawuh sapa niku sinten niku Zaid bin Arqam. Kala ngendika sapa Zaid bin Arqam. Akhirnya fastaka mongko loro. Nabi pernah sakit juga beberapa hari. Disantet itu. Fastaka mongko loro sapa Kanjeng Nabi niku lidzalika konare mengkono-mengkono sihir, krana are mengkono sihir. Ayaman ing dalam pirang-pirang dina digendam cara awake dhewe. Fa atahu mongko rawuh ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril turun akhirnya memberikan informasi, ya Nabi Muhammad, ada laki-laki Yahudi mensihir jenengan. Ayangkan ini, inna rujulan stune wong lanang, kata malaikat Jibril kepada baginda, inna rujulan stune wong lanang minal Yahudi saking wong Yahudi, iku saharaka nyihir sapa rujulan ing panjenengan. Kanjeng Nabi lho disihir. Fa'aqad mongko bundeli sapa niku wau rujulan laka kunare panjenengan akdan ing bundelan.
disihir. Sembuh piye teknisnya nyikir piye. Akhirnya farsala monggo utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan ing Sayyidina Ali fastakhraja ditokne. Jadi bundelane kon jupuk. Akhirnya oleh Nabi Ali diutus fastakhraja mongko nuli amre ngetokake sapa Sayyidina Ali ing kala rahimallahu taala niku apa akdan. Wastakhraja mongko amre ngetokake sapa Sayyidina Ali akdan faja'a mongko nuli dadi bundelane mau disalah nang gone lubang kaya lubang buaya ngono. Di dalam sumur. Ya, sumur yang sudah tidak terpakai di situ. Cara bahasanya saiki belik. Ya, ditempatkan di situ itu. Cara bahasanya awake dhewe ya kaya boneka ngono. Iki umpama ya, iki umpama. Apa namanya? Simulasi saja. Cuma ilustrasi saja ya. Ada boneka cilik. Bonekane ditulisi Asyharul Aini. Ya, terus boneka kuwi mbok coblosi ngono. Mbok coblosi ning gone atine. Niat ingsun ora nyoblos boneka iki nyoblos atine Aini. Muga-muga luluh. Balik nang Bonagung. Nah. Gendamane ngono iki umpama. Begitu kan. Jadi dicoblosi ngono. Coblosi. Ya ketika dicoblosi ngono kuwi, jadi setannya kan bentayangan. Ya toh. Ini ilustrasi. Akhirnya Aini di saat tidur nyenyak itu langsung jegegal. Di depan matanya itu hanya Nasrul Mukmin. Hanya Nasrul Mukmin. Surah ono liyane misal. Nasrul Mukmin dan Nasrul Mukmin. Dunia serasa milik berdua misal. Wis iku wis ndak ada. Dunia itu gelap gulita, hampa rasanya. Tanpa ada Nasrul di sampingku. Lah wong kedanan kok priyong ngono. Iki gara-gara dicoblosi. Ngono, harum murep ngono lek nyoblosi. Ben aja konangan wong ning kantin ning pojokan ngono. Ki umpama ya. Ilustrasine ngono. Nah ini Nabi di sihir itu bundelannya itu media sihirnya itu di situ di dalam sumur. Akhirnya oleh Sayyidina Ali Nabi mengutus Sayyidina Ali untuk mengambilnya atas perintah Nabi karena informasi itu dari malaikat Jibril. Saestu fastakhraja monggo amrih ngetokake sapa Sayyidina Ali ing akdan. Wajah monggo nuli teko sapa niku Sayyidina Ali biaklan nggawa akdan. Niki napa? Niki apa santete niki lho Kanjeng Nabi ya. Jadi kaya nek bundelan ngono. Ya aku mau ternyata Nasrul nggawa boneka. Wa ja'ala monggo tumandang sapa Kanjeng Nabi iku kulama khala ing dalem semangsane nguculi sapa Sayyidina Ali uktatan ing bundelan. Wajada monggo nemu sapa Nabi lidzalika kunare mengkon-ngono khala khifatan ing enteng penak. Ketika itu sudah dilepas oleh Sayyidina Ali, dibuang, diambil, ya sudah Nabi merasa ringan, enggak ada beban penyakit itu. Kaya ngono ini kekuatane gendam ngono kuwi. Kaya seperti itulah. Ini barang siri kan. Wa qoma monggon li jumeneng sapa Rasulullah junjungan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wa ka'anna ma'angsyatalan kaya ucul sapa kanjeng Nabi min iqalin saking tali. Bayangkan. Jelas-jelas itu Nabi oleh malaikat Jibril dikasih informasi disantet oleh orang Yahudi. Setelah itu sudah dihilangkan oleh Nabi melalui Sayyidina Ali, Nabi juga tidak pernah marah-marah. Fama dzakara mongko ora nutur sapa kanjeng Nabi dalika ing mengkono akdan mau lil Yahudi marang Yahudi. Meneng. Wah aku tadi santet karo wong Yahudi. Ini tidak diam Nabi, waras ya wis waras. Enggak perlu dipanjang lebarkan lagi kan. Wala ra'ulan rawuh sapa kanjeng Nabi ing Yahudi fi wajhin dalam wajah kanjeng Nabi kotu babar pisan. Sing nyantet kuwi sapa iso ora ngurus. Itu oleh arawa dhewe. Sapa ya kira-kira? Goleki sampai ketemu ya toh. Inilah Rasulullah. Jadi Rasul itu
nggak ada perasaan dendam, perasaan iri, dengki, apalagi disakiti jelas-jelas orang Yahudi kan. Bayangkan, Nabi itu dilempari, dipanah, disakiti sampai giginya itu rontok yang depan itu. Giginya itu sampai terpotong. Gigi pendamping itu. Wajahnya berlumuran darah oleh orang-orang kafir. Coba kita bisa bayangkan, Nabi itu dihantam oleh orang-orang kafir, ya, dipanai oleh orang-orang kafir, dilempari oleh orang-orang kafir sampai giginya Nabi terputus, sampai wajah Nabi berlumuran darah. Coba, ketika malaikat Jibril menawarkan untuk membalasnya, Nabi malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, ya Allah, berilah maaf mereka." Coba itu. Berilah maaf, berilah tobat, wa tub alaihim fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Bayangkan. Mereka itu tidak tahu ya Allah, karena mereka itu orang-orang kafir, tidak tahu kalau saya ini utusan panjenengan ya. Kalau mereka berbuat kejam, berbuat anarkis, berbuat jahat seperti itu, maka Nabi tetap mendoakan. Nah, bayangkan ini Rasulullah. Coba akhlak-akhlak kayak ngono kuwi kayak apa coba? Disakiti biasa. Nah, itulah Rasulullah. An Umar bin Khattab, dan riwayatan sing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, lama kana ing dalem semangsane tinemu apa yaumul fathi, dinane kabedai negara Makkah. An Umar bin Khattab, dan riwayataken sing sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa sahabat Umar dawuh, lama kana ing dalem semangsane tinemu apa yaumul fathi, dinane kabedai negara Makkah. Kabedah itu maksudnya kemenangan Nabi atas orang-orang kafir Makkah, atau diistilahkan dengan Yaumul Fathi. Paham nggih? Jadi kemenangan Nabi atas orang-orang kafir Makkah itu disebut dengan Yaumul Fathi. Itu kemenangan Nabi. Dulu Nabi kan diusir. Nabi diusir, sak keluarganya diusir. Bayangkan itu, dikejar-kejar, bahkan dibunuh, tapi enggak berhasil. Sering orang-orang kafir itu rapat musyawarah bagaimana cara untuk membunuh Rasulullah. Tidak hanya diusir Nabi itu, dicari sampai kalau ketemu mau dibunuh, itu Rasulullah. Maka ketika Makkah tumbang di tangan Rasulullah, kemenangan Nabi disebut dengan Yaumul Fathi. Lah ketika Nabi memperoleh kemenangan, menundukkan Makkah itu, orang-orang kafir Makkah, arsala mengutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sufyan bin Umayyah bin Khalaf wa Abi Sufyan bin Harb. Saya ceritakan kemarin, Abu Sufyan bapake Muawiyah yang mau dibunuh kemarin, Yusuf Muawiyah, Umar bin As, sama Sayyidina Ali, yang meninggal Sayyidina Ali. Wa Abi Sufyan bin Harb wa ila Haris bin Hisham. Qala Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, fakultu mengucap supaya ingsun qad amkanani, teman-teman ngongangake ingsun supaya Allah Gusti Allah. Utusan ini kepada Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Qad amkanani, teman-teman ngongangake ingsun supaya Allah Gusti Allah azza wa jalla minhum saking kala Sufyan ila akhiri. Bima sunau kelawan suwi-wiji sunau kang padha gawe sapa Sufyan ila akhirih ingmu. Bima sunau kelawan suwi-wiji sunau kang gawe sapa Sufyan ila akhirih ingmu, hatta kala sing ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kama qala Yusuf li ikhwatihi.